Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang rahasia setia. Hanya ada satu. Dan saya berdoa apa yang coba saya sharingkan ini dapat memberkati teman-teman muda. Dan sebelum kita bahas, saya pengen ngomong ini. Teman-teman muda yang nonton ini, kamu orang spesial. Roh Tuhan ada padamu dan masa depanmu luar biasa. Oke, kita coba bahas. Nah, setia sebuah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar, apalagi pakai istilah nego. Harga mati. Salah satu ciri hubungan yang terbaik dan diberkati Tuhan adalah hubungan yang dibangun di atas kesetiaan. Mengapa terjadi sebuah perselingkuhan, perzinaan? Karena tidak ada kesetiaan di sana. Nah, saya dapati juga salah satu penyebab rumah tangga hancur, rusak karena tidak adanya kesetiaan. Jadi kesetiaan ini sangat-sangat penting. So, kalau teman-teman muda menjalin hubungan dengan seseorang dan kamu dapati gelagatnya tidaklah setia, maka aturlah langkahmu untuk mundur. Dan jangan coba-coba bawa ke masa depan. Sebab banyak rumah tangga kemudian jadi rusak, bubar karena salah satu pasangannya tidak setia. Nah, sebelum kita bahas rahasia kesetiaan yang satu itu apa, nah saya coba memberitahukan teman-teman muda, sekaligus ini sebagai petunjuk lah untuk teman-teman muda bisa mendeteksi kira-kira pasanganku ini setia apa tidak. Nah, di sini saya dapati beberapa penyebab seseorang tidak setia. Beberapa penyebab seseorang tidak setia itu apa saja? Nah, begitu teman-teman dengar ini, nah cobalah cek ke pasanganmu, terus kemudian dengan orang yang mungkin kamu lagi dekat sama dia. Nah, dari yang saya sebutkan ini, ada tidak di dalam dia? Kalau itu ada, berarti berbahaya. Dia berpotensi untuk tidak setia. Nah, berikut ada beberapa penyebab seseorang tidak setia. Yang pertama adalah masih bersifat kekanak-kanakan. Oke, jadi kalau saya bilang kekanak-kanakan bukan berarti dia mesti usia muda, enggak. Sebab ada orang yang sudah berumur tapi memang sifatnya kekanak-kanakan. Nah, kenapa saya bilang sifat kekanak-kanakan bisa menyebabkan tidak setia? Karena begini, namanya anak-anak yang pertama bosanan. Ya, coba lihat keponakan teman-teman atau anak kecil kasih satu mainan, pasti gak lama bosan. Yang kedua, tidak serius. Tidak serius. Dan kemanapun dia pergi, dia jadikan jadi arena bermain. Ya, saya punya keponakan, saya bawa ke rumah orang tua, ke rumah teman atau kemanapun, atau ke warung pun, pasti dia akan main-main di situ. Karena apa? Dunianya masih main-main. Jadi kalau pasangan kita atau orang yang kita lagi dekat sifatnya kekanak-kanakan, maka yang pertama dia akan bosanan. Ya, yang kedua dia akan jadikan hubungan kalian tempat bermain. Dan yang ketiga, dia tidak serius. Nah, kemudian apa ciri dari seseorang yang masih bersifat kekanak-kanakan? Yang pertama, ngambek, ya, gampang ngambek, apa-apa ngambek. Yang kedua adalah egois. Banyak saya dapati hubungan-hubungan yang pacarnya lebih mementingkan games,
lebih mementingkan hobinya, lebih mementingkan keluarganya, lebih mementingkan pekerjaannya, hubungannya nggak dirawat. Itu egois atau kekanak-kanakan. Nah, saya nggak tahu dari yang saya sebutkan ini, pacarmu atau orang yang lagi dekat ke kamu, apakah dia sifatnya kekanak-kanakan. Kalau sifatnya kekanak-kanakan, dia berpotensi untuk tidak setia, karena dia akan jadikan hubungan kalian tempat main-main. Yang kedua adalah beberapa penyebab seseorang tidak setia adalah mata keranjang atau playboy atau playgirls ya. Jadi sedikit-sedikit melirik sana, melirik sini, chat sana, chat sini, telepon sana, segala macam. Pokoknya dia nggak bisa melihat ada yang lebih, selalu sifatnya begitu. Nah, kalau teman-teman punya pasangan atau orang yang lagi dekat begini, yang jelas-jelas playboy, playgirls, terus lirik sana sini, kirim salam sana sini, jalan sana sini, maka dia berpotensi besar untuk tidak setia. Hati-hati dengan orang demikian. Jadi kalau engkau sudah lihat gelagatnya seperti itu dan berulang-ulang kali dia lakukan, maka ambillah langkah gerak mundur ya. Jangan bawa ke masa depan kamu. Berbahaya. Orang ini berpotensi besar untuk tidak setia. Dan saya nggak tahu apakah pacarmu sekarang itu bersifat seperti itu. Itu penting sekali, itu penting sekali. Karena mata keranjang dan playboy atau playgirls ya. Itu yang kedua, penyebab seseorang tidak setia. Nah, yang ketiga adalah penyebab seseorang tidak setia adalah karakter yang buruk. Maksudnya bagaimana sih karakter yang buruk? Dia pemarah, kasar, terus suka memaki, dan yang paling parah itu suka merendahkan. Nah, kalau teman-teman muda punya keempat ini di pasanganmu, dia pemarah, dia kasar, suka memaki, suka merendahkan, maka dengarlah, dia berpotensi untuk tidak setia kepadamu. Karena apa? Karena setiap kali kamu tidak sesuai keinginannya, atau setiap kali kamu melanggar apa yang dia mau, maka dia akan marah, memaki, kasar, bahkan merendahkanmu. Nah, ini bahayanya adalah ketika dia ketemu yang lebih baik, maka segera kamu akan ditinggalkan. Jadi jangan percaya dengan omongan yang berkata, udah memang begini bawaanku ya, begini memang bawaanku, pemarah ya, tensiku tinggi. Jangan percaya kata-kata yang seperti itu. Saya percaya kalau seseorang mengalami kasih Tuhan, hidupnya pasti berubah, pasti berubah. Pastikan engkau mengenal orang tersebut, baru bawa ke masa depanmu. Kalau tidak, ngeri. Hari ini banyak orang minta cerai, minta pisah, tapi nggak bisa. Alasannya, aduh Pak, aku tersiksa, batinku tersiksa, aku dikasari, dipukuli segala macam. Udah nggak bisa. Teman-teman muda, mumpung engkau lagi pacaran, kalau pacarmu kasar, memaki, bahkan merendahkanmu, jangan pernah engkau bawa ke masa depanmu, berpotensi untuk tidak setia. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah penyebab seseorang tidak setia. Yang keempat adalah kurang atau tidak bersyukur. Selalu ada yang kurang ini, tidak puas diri, tidak tahu berterima kasih, selalu ada yang kurang.
Nah, orang kayak gini repot. Mau ketemu orang sempurna pun pasti di matanya ada yang kurang. Nah, saya nggak tahu apakah pacarmu yang sekarang atau orang yang lagi dekat ke kamu, apakah orang tersebut bisa bersyukur atau tidak? Atau selalu ada yang merasa kurang. Nah, ini yang bahaya. Karena terus terang kamu tidak sempurna. Sekalipun kamu sempurna, di matanya tetap kurang. Kenapa saya bilang tetap kurang? Karena dia tidak bersyukur. Nah, teman-teman muda, apakah pasanganmu itu bersyukur dengan semua yang ada dia punya, termasuk bersyukur atas dirimu? Kalau dia suka mengeluh, suka protes, suka menyalahkan orang lain, dan tidak pernah merasa puas, ini yang berbahaya. Begitu dia ketemu yang lebih baik, maka selesai. Orang yang tidak bisa bersyukur, ya, maka jangan pernah bawa ke masa depanmu. Kalau tidak, engkau akan menyesal seumur hidup. Bagi saya, lebih bagus terlambat menikah daripada menikah dengan orang yang salah. Karena begitu engkau telah diberkati, maka engkau sudah tidak bisa lagi cerai atau pisah dengan alasan apapun. Sudah tidak bisa, kecuali maut memisahkan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima adalah penyebab seseorang tidak setia. Yang kelima ini juga sering sekali banyak terjadi. Yang kelima ini adalah nafsuan, ya. Saya nggak tahu apakah pacarmu atau orang yang lagi dekat dengan kamu orangnya nafsuan. Artinya selalu ingin mencoba melakukan dosa, ya. Selalu pengen cium sana sini, ya, pegang sana sini, peluk sana sini, sampai mau tidur bareng, bayangin loh. Nah, ini yang banyak menghancurkan generasi. Banyak sekali. Dia sudah tahu pasangannya nafsuan, pikiran kotor, mengumbar nafsu. Tapi hanya karena ganteng, ya, hanya karena cantik, dia udah gak peduli. Akhirnya apa? Hamil. Nah, putus sekolah berantakan, dan nikah muda. Masa depan, ya gimana? Karena apa? Karena sudah tahu bahwa laki-laki itu atau perempuan itu mengumbar nafsu, tapi dia bawa ke masa depan. Jadi pasangan atau pacar kita atau orang yang lagi dekat ke kita, kalau dia nafsuan, hati-hati, dia berpotensi untuk tidak setia. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan penting kita. Nah, yang kelima tadi tolong dipelajari teman-teman, apakah itu ada di pacarmu atau orang yang dekat ke kamu, sehingga kamu bisa tahu, oh ini berpotensi untuk tidak setia. Ya, yang kelima tadi. Nah, sekarang rahasia setia hanya satu. Apakah rahasia setia itu? Yaitu rasa cukup. Saya ulang, rahasia kesetiaan hanya satu, yaitu rasa cukup. Rasa cukup artinya begini, baginya kamu atau bagi kamu dia cukup dengan semua kekurangan, dengan kelemahan dia, kamu cukup. Artinya pasanganmu cukup bagimu, atau dia cukup dengan kamu. Dan ini yang mau saya jelaskan. Di luar sana memang banyak yang lebih ganteng, banyak yang lebih cantik, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih berpendidikan. Namun baginya kamu cukup.
Nah, karena begini, di dunia ini akan ada selalu yang lebih cantik, lebih kaya, lebih pintar. Akan selalu ada yang lebih. Tapi bagi dia, kamu cukup. Nah, inilah yang saya miliki prinsip dalam hidup saya. Saya tahu di luar sana ketika saya pelayanan, ya, ke kota mana, ke gereja mana, ketika saya pelayanan, saya akan melihat, selalu akan bertemu yang lebih cantik dari pasangan saya, yang lebih kaya dari pasangan saya, bahkan mungkin yang lebih baik dari pasangan saya, atau mungkin lebih berpendidikan dari pasangan saya. Tapi bagi saya, pasangan saya cukup bagiku dengan semua kekurangan dan kelemahannya. Dengan begitu apa? Saya akan bersyukur kepada Tuhan. Dengan begitu apa? Saya akan menjadi pria atau laki-laki yang setia. Tapi kalau kita tidak punya rasa cukup, ya repot. Ya, ketemu yang lebih cantik, wow. Ketemu yang lebih kaya, wow. Ketemu yang lebih berpendidikan, wow. Artinya kamu tidak mungkin bisa setia kalau kamu tidak punya rasa cukup. Mengapa seseorang selingkuh? Mengapa seseorang berzina? Karena baginya pasangannya tidak cukup. Mau yang lebih ini, lebih ini, lebih ini. Selalu mau yang lebih, tidak pernah rasa cukup. Untuk itu saya percaya jodoh yang sepadan, yang dari Tuhan adalah jodoh yang memiliki rasa cukup. Ya, karena rasa cukup akan buat hubungan itu awet. Rasa cukup akan buat hubungan itu kuat. Rasa cukup akan buat hubungan itu diberkati. Dan rasa cukup akan buat hubungan itu berbahagia. Nah, saya percaya jodoh yang dari Tuhan yang sepadan adalah jodoh yang memiliki rasa cukup. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman yang menonton ini, apakah engkau memiliki rasa cukup terhadap pasanganmu? Atau sebaliknya, apakah pasanganmu memiliki rasa cukup atas engkau? Dengan semua kekuranganmu, dengan semua kelemahanmu, dia bersyukur dan merasa cukup. Nah, saya dapati tanda-tanda seseorang yang, nah kalau teman-teman mau tahu apa sih tandanya kalau seseorang itu memiliki rasa cukup, maka yang pertama, tanda seseorang memiliki rasa cukup adalah yang pertama, bersyukur atas dirimu. Jadi dia bersyukur kepada Tuhan dengan segala kekuranganmu, dengan segala kelemahanmu, dengan segala masa lalumu. Dia bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya begitu. Saya dengan pasangan, setiap kali kita berdoa, saya bilang, Tuhan, aku bersyukur dengan pasanganku. Dengan semua kekurangan, dengan semua kelemahannya, aku bersyukur. Jadi tanda yang pertama orang memiliki rasa cukup adalah bersyukur. Yang kedua adalah tidak membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Ya, dia tidak membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Sebab yang saya tadi bilang, di atas langit masih ada langit. Yang cantik masih ada yang lebih cantik, yang kaya masih ada yang lebih kaya. Tidak akan ada habis-habisnya. Rasa cukuplah yang buat kita bahagia. Terus yang ketiga, tanda seseorang memiliki rasa cukup, dia berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih atas kehadiran dirimu. Itulah rasa cukup tandanya. Yang keempat, dia sudah tidak lagi lirik sana sini, tidak lagi chat sana sini, tidak lagi telepon sana sini, tidak. Dan yang terakhir adalah tanda dia memiliki rasa cukup adalah dia bangga dan berbahagia bersamamu. So, teman-teman muda, apakah pasanganmu bangga dan bahagia bersamamu? Saya harap demikian. Dan saya tutup dengan satu statement ini. Saya tutup dengan satu kalimat ini. Hubungan yang terbaik adalah hubungan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin bertumbuh dan berbuah, sehingga
nama Tuhan dipermuliakan dan diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Sekali lagi, hubungan yang terbaik adalah semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah, sehingga lewat hubunganmu nama Tuhan dipermuliakan dan hubungan kalian diberkati dan jadi berkat. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berdoa baik engkau ataupun pasanganmu, kalian adalah orang-orang yang memiliki rasa cukup, sehingga hubunganmu itu hubungan yang awet, kuat, diberkati dan jadi berkat. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Tuhan Yesus memberkati.